Oke, selamat pagi anak-anak teacher semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semuanya baik-baik saja, amin. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran kita bab 6, yaitu tanggung jawab dalam keluarga. Ingat, tujuan pembelajaran kita yang pertama, satu, siswa memahami makna dan tanggung jawab. Nah, nanti teacher akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab ya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan hidup yang bertanggung jawab dengan baik. Jadi kalian mampu menerapkan, melakukan tanggung jawab kalian dengan baik. Oke. Yang ketiga, siswa mampu memahami apa upah yang didapat oleh seseorang yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, teacher akan ajak kalian berdoa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, yaitu doa Bapa kami. 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oke, kita kembali ke pembelajaran kita. Sekarang kita belajar apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Oke, sama-sama buka bukunya supaya nyambung ya. Jadi teacher selalu bilang, setiap belajar agama, siapkan pena, alat tulis ya, kemudian bukunya. Oke, sudah? Buka halaman 48. Nah, apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban kita menanggung atau memikul suatu tugas yang didasari oleh kesadaran diri. Artinya tak perlu disuruh-suruh. Mandi kau kasih, mandi nakku kasih, kristal mandi, tak perlu seperti itu. Tapi tanggung jawab ini dilakukan dengan kesadaran diri tanpa diperintahkan, ya. Itulah dia tanggung jawab. Ketika dia dikasih tugas, kerjakan halaman sekian. Oh, mamanya nggak perlu perintah lagi, tapi dia udah dapatkan perintah dari gurunya, udah kerjakan aja tanpa harus diperintah. Nah, dari sini kita akan belajar satu tokoh Alkitab. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang baik, hidupnya taat kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang ia lupa. Ia melupakan tanggung jawabnya. Siapakah dia? Dia adalah si Yunus. Ya. Oke, mari kita simak videonya. Oke, kita simak videonya ya. Yunus di perut ikan. Suatu hari Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan. Tapi Yunus malah pergi ke Tarsis, ya kan? Diperintahkan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika dia berada di dalam perahu, perahunya diombang-ambingkan ombak. Semua orang menjadi ketakutan, dan orang-orang yang ada di kapal itu membuang semua beban bawaan mereka ke laut. Buang semua, cuar, dibuang semua. Kemudian dicari-cari si Yunus. Yunus sedang tertidur di bawah. Kemudian apa yang mereka bilang? Yunus, berdoalah kepada Allahmu supaya ia menyelamatkan kita yang ada di kapal ini, di perahu ini. Akhirnya apa? Yunus menyadari kalau dia salah, kalau dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Kemudian ia meminta kepada orang-orang yang ada di kapal itu, sudahlah,
buang sajalah saya dari perahu ini, dari kapal ini semua terjadi gara-gara saya. Akhirnya orang-orang di kapal itu heran, alamak Yunus minta dibuang. Nah, tapi dengan berat hati mereka juga membuang Yunus. Akhirnya Yunus dibuang dan ditelan oleh seekor ikan besar. Mana ikan besarnya ya? Cuk. Kemudian 3 hari lamanya Yunus berada di perut ikan. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia berdoa, dia meminta ampun di sana. Nah, ketika dia menyadari kesalahannya, dia minta ampun. Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan si Yunus. Nah, dengar baik anak-anak. Kadang kita tidak menyadari kalau yang diperintahkan itu ada faedahnya, ada hukumannya. Kita sering diperintahkan, jangan lari-lari di tangga ya nak. Tapi yang kita lakukan apa? Lari-lari, kejar-kejaran. Akhirnya apa? Tergelincir. Ya kan? Ada lagi diperintahkan oleh orang tuanya. Tapi apa yang ia lakukan? Dia berontak. Lihat pada gambar ini. Dia berontak. Apa sih mami ini? Dia melawan maminya seperti itu. Kemudian saat ini ya, kita harus melakukan pembelajaran daring. Papa mama kasih HP. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bermain game. Kita pikir papa mama kita nggak melihat. Padahal mereka ada di belakang kita. Sama kayak Yunus tadi. Dia pikir Allah nggak tahu kalau dia itu pergi ke Tarsis. Padahal tadi Allah memerintahkan dia pergi ke Niniwe. Ya sudahlah, aku ke Tarsis sajalah, gak masalah, dia bilang seperti itu. Nah, Tuhan itu maha melihat. Mungkin orang tua kita terbatas melihat kita, guru terbatas melihat perilaku kita. Orang tua kerja, guru dari sekolah, kemudian orang tua mempercayakan HP, ya kan? Nih HP, pegang nih HP-nya. Nanti kalau ada tugas dari guru, kerjakan ya nak. Siap, ya mam. Ya Pak, tapi kita nggak menyadari Tuhan maha melihat. Bahkan kalau di gambar ini, papa mamanya pun melihat dia bermain gadget, bermain game. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan anak-anak ketika diperintahkan? Kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada ini dia melawan. Nih, seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar berikut ini. Mereka beribadah sungguh-sungguh, mereka mendengarkan firman Tuhan. Oke. Next, kita pelajari. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 50. Tugasku dalam keluarga ya. Di sini ceritanya tentang Samuel. Di pembelajaran sebelumnya, teacher sudah jelaskan Samuel itu dirawat oleh siapa. Masih ingat siapa yang merawat oleh Samuel? Imam Eli, ya, Imam Eli yang merawat dia. Nah, perhatikan. Kemarin teacher sudah ceritakan si Hofni sama Pinehas itu, mereka itu melakukan yang jahat. Mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, padahal anak dari Imam Eli itu yaitu Hofni dan Pinehas, mereka juga imam. Mereka bertugas untuk mengatur peribadahan, tapi yang mereka lakukan apa? Yang salah. Tapi lihat, kita belajar dari Samuel. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, sejak kecil dia dirawat oleh Imam Eli di rumahnya. Kemudian dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Oke, selanjutnya buka halaman 52. Apa lagi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah saling tolong menolong. Itu tugas kita loh. Kalau ada orang susah di sekitar kita, janganlah kita tertawa atas penderitaannya, melainkan kita membantu mereka. Apalagi lihat anak kecil berlari-lari, kemudian dia keplanting jatuh. Nah, kita udah melihat, kita bantulah dia untuk berdiri. Nah, tugas kalian hari ini, coba ya, tugasnya hari ini buka halaman 52.
ada di sana soal, lalu kamu jawab, apakah Yunus termasuk nabi yang taat melaksanakan tanggung jawab? Nah, itu kalian jawab, nanti kirim ke teacher ya. 3, 4, 5, 6, 7. Tulis di buku di kolom yang kosong. Oke? Kemudian halaman 51. Temukan gambar yang merupakan bentuk dan tanggung jawab dalam keluarga. Ya, perhatikan gambar halaman 51 yang merupakan tanggung jawab dalam keluarga. Ini tugasnya. Kemudian ada lagi tugas hafalan. Teacher, kok setiap hari ada hafalan? Iya, harus. Karena firman Tuhan katakan apa dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Nah, bagaimana kamu bisa melakukan firman Tuhan kalau kamu nggak membacanya, kalau kamu nggak merenungkannya? Nah, ayat hafalannya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Ya, dikerjakan ya nak. Kirim videonya ke teacher atau boleh tag Facebook teacher. Jadi kayak si Ewon tuh ya, Ewon. Dia tuh ayat hafalannya nggak dikirim lagi ke teacher, tapi di tag di FB teacher ya. Oke, tugasnya sudah ingat? Pertama, baca dulu uraian materi halaman 48 sampai dengan halaman 52 ya. Kemudian kerjakan halaman 50, pertanyaan tentang si Yunus. Baru kerjakan juga halaman 51, yaitu temukan gambar yang merupakan tanggung jawab dalam keluarga. Yang keempat tugasnya adalah ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Ya Elpan ya, jangan lupa kirim tugasnya. Elpan, Glory, Ewan, Kristal juga. Kemudian si Joy, kirim tugasnya ya Joy. Kemarin mereka sudah kirim. Teacher bilang terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang sudah mengirimkan video-video ayat hafalannya. Oke, itu saja materi kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and shalom.